jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Pasti hari ini sangat luar biasa karena penyertaan Tuhan yang sangat sempurna atas hidup kita. Dan pada acara Mawar pada hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang berkaitan tentang bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah kesibukan manusia, dan kadangkala manusia berpikir apakah itu yang lebih penting atau yang bukan. Nah, saya ingin mengambil bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan katakan demikian, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Lalu ayat yang kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayatnya yang keenam, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau menggambarkan situasi di mana orang-orang Farisi ingin mencari cara bagaimana menjatuhkan Yesus. Nah, ketika kita hidup di dalam kehidupan saat ini, dalam dunia modern hari ini, banyak orang yang ingin sekali menjatuhkan orang Kristen, atau dalam arti menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin bukan hanya orang yang tidak seiman, tapi orang-orang yang seiman pun seringkali ada filosofi yang terjadi dalam gereja. Contohnya adalah filosofi kepiting. Apa maksudnya filosofi kepiting? Filosofi kepiting itu adalah bagikan, misalkan ibu-ibu menaruh kepiting beberapa ekor di dalam satu ember, dan ember itu mungkin tinggi. Dan ketika ibu-ibu taruh kepiting di dalam ember, pasti kepiting ini ingin mencoba untuk naik atau keluar dari ember. Tetapi persoalannya, sanggupkah kepiting ini keluar dengan mulus? Kalau andaikan kita amati bagaimana kepiting ini berusaha untuk keluar, pasti ada penghalangnya. Karena apa? Ketika dia mau berjalan merambat ke atas, pasti ada teman ataupun juga teman-temannya yang di bawah yang tidak suka dengan dia untuk naik duluan. Maka apa yang terjadi dengan kepiting yang di bawah? Dia menjepit atau mengapit teman-temannya yang sudah naik ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Yang sudah naik ke atas jatuh lagi, mau naik lagi jatuh lagi, mau naik lagi jatuh lagi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita di gereja pun seperti itu. Dalam arti begini, ada orang yang ingin maju, tetapi ada orang yang tidak suka untuk kita maju, sehingga membuat kita dijepit terus menerus. Sehingga ketika kita mau maju, dia mencari celah supaya kita tidak naik terlebih dahulu. Maka dengan kondisi seperti itu membuat kita belajar seperti seakan-akan kita ini untuk maju pasti kita selalu dirampas. Untuk maju pasti kita terlalu ditarik lagi. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang seringkali kita harus hadapi dengan hati yang lapang. Dalam arti ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau maju di dalam Tuhan, kita harus siap dengan risiko yang ada. Maka kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Markus pasal yang ketiga. Di sana mau digambarkan bagaimana ketika Yesus memperkenalkan satu karya, satu mujizat kepada banyak orang supaya orang lain tahu tentang keselamatan daripada Tuhan. Tetapi persoalannya pada saat itu, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, Yesus berhadapan dengan orang Farisi. Dan ingat, orang Farisi ini adalah ahli agama. Dan mereka mungkin menganggap diri mereka lebih tahu tentang tradisi agama. Tetapi persoalannya ketika Yesus membuat seseorang yang istilahnya sakit sebelah tangannya, dan istilahnya kalau digambarkan seperti orang sakit stroke. Dan pada saat itu Yesus ingin menyembuhkan dia. Tapi ketika mereka mau menghadapi orang yang sakit ini, persoalannya adalah pada saat hari Sabat. Nah, orang Farisi ingin mencari celah menjatuhkan Yesus. Karena orang-orang Yahudi menganggap hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari suci, dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun meskipun itu pelayanan. Sehingga ketika Yesus melihat ada orang yang membutuhkan belas kasihan, membutuhkan kesembuhan, orang Farisi menganggap bahwa Yesus telah melanggar aturan agama.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka muncul di ayatnya yang keempat tadi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Seringkali kita lebih mementingkan yang tidak penting sebenarnya, atau menjadi persoalan yang sebenarnya tidak prinsip. Kalau andaikan kita mengikuti aturan, kita mengikuti hukum, mungkin kita hanya berpikir sebatas itu. Tapi Yesus mengajarkan kita, Yesus menyelamatkan orang bukan mengikuti aturan dalam arti hukum yang terutama dan tidak bisa ditolerir lagi. Tapi Tuhan melihat jiwa, Tuhan melihat mental, Tuhan melihat keselamatan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Dan salah satunya adalah jemaat yang mengalami sakit pada saat itu karena sebelah kanannya mati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menganggap bahwa ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita dianggap punya kepentingan pribadi. Tapi Tuhan tidak memiliki kepentingan apapun. Karena dia prioritasnya hanya satu, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Maka hari ini di acara Mawar saya ingin mengajak kita semua. Ketika kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, jangan kita menyudutkan orang dengan pola pikir kita. Jangan kita memikirkan orang lain dengan sudut pandang yang negatif. Kita harus tahu dulu latar belakangnya, mengapa orang itu buat seperti itu. Supaya kita tahu apa yang harus kita katakan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Maka di ayatnya yang kelima dikatakan, Yesus sangat berduka cita karena orang-orang Farisi sangat degil dan mereka tidak senang dengan pengajaran Yesus. Maka reaksinya Yesus, dia berduka cita, dia marah, lalu dia memandang sekelilingnya, lalu dia berkata, dia tetap mau melakukan mujizat. Sehingga dia minta, karena dia fokus kepada satu hal, yaitu keselamatan untuk manusia. Maka dia minta orang yang mengalami sakit penyakit itu mengulurkan tangannya. Dan Yesus tidak peduli dengan orang Farisi. Yang penting semua orang yang membutuhkan dia mendapatkan kesembuhan. Maka Yesus buat mujizat, dikatakan, ulurkanlah tanganmu. Lalu dia mengulurkan tangan, maka apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pembelajaran bagi kita yang sangat penting. Kalau gereja mau hidup, gereja mau bertumbuh di dalam Tuhan, jangan kita saling sikut, jangan kita saling menjepit seperti filosofi kepiting tadi. Tapi mari kita bergandengan tangan, mari kita saling merangkul, mari kita bersatu hati, supaya gereja itu bertumbuh dan dia tahu prioritas utama dalam melakukan pelayanan. Bukan karena nama, bukan karena hebatnya dia menjadi tokoh agama, bukan karena dia pintar berbicara, tapi karena ada satu tujuan, satu komitmen yang dilakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperkenalkan siapa Yesus dalam kehidupannya. Sehingga ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka pada malam hari ini saya juga rindu kepada kita semua untuk fokus kepada Tuhan. Hari ini kita membutuhkan sesuatu, tapi ingat ada Tuhan yang pasti lebih utama dari segala kebutuhan kita. Mungkin kita berpikir, kalau saya buat begini dalam pelayanan, apakah saya diperbolehkan? Kalau saya melakukan ini dalam pelayanan, apakah Tuhan izinkan? Sesuai dengan apa ketentuan yang Tuhan mau. Saya percaya segala sesuatu kalau kita lakukan dengan takut akan Tuhan, semuanya pasti baik. Tetapi yang Tuhan ingat, motivasi kita apa? Kalau motivasi kita hanya sekedar nama, motivasi kita hanya sekedar jabatan, motivasi kita hanya sekedar untuk mengenal saja, pasti kita tidak dapatkan apa-apa. Tapi mari hari ini kita akan belajar betapa hebatnya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita, sehingga kita tahu motivasi yang terbaik ketika kita menghadapi pelayanan. Jangan kita degil, jangan kita membuat diri kita hebat, karena kita sebenarnya tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Maka Tuhan gambarkan di ayatnya yang kelima, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mau melakukan sesuai dengan aturan Tuhan. Ayatnya yang ke-6, lalu keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Ternyata dalam pelayanan pun yang dihadapi oleh Yesus, Yesus tidak mulus melakukan pelayanan, tapi dia harus mengalami proses yang menyakitkan hati, bahkan membuat hatinya marah. Tapi dia tahu orang-orang di sekitarnya membutuhkan belas kasihan. Maka hari ini saya mengajak kita semua, ketika engkau melayani Tuhan, tapi banyak orang yang membuat engkau merasa tidak nyaman dan membuat engkau merasa tidak bisa bertumbuh dengan baik, fokus kepada Tuhan.
Jangan fokus kepada masalah, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Meskipun orang-orang di sekitar kita bersekongkol, ingin menjatuhkan kita, membunuh kita, bahkan menjelek-jelekkan kita, ingat, dengan hukum kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita, kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita hadapi, biarlah segala sesuatu yang kita pelajari dalam setiap perjalanan hidup ini, bahwa hidup ini punya arti kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mungkin kita pun akan menjadi seperti kepiting yang saling sikut menyikut, yang saling menjepit satu dengan lain, sehingga tidak ada yang maju. Tapi Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan, kita semua maju dan sehati sepikir. Maka Tuhan mau pakai kita menjadi berkat. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan mundur ketika engkau dijepit, jangan mundur ketika engkau dihina, jangan mundur ketika engkau dibuat dalam pemikiran negatif. Tapi majulah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu pelihara kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ketika kami mengikuti Tuhan, banyak orang tidak senang dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan sediakan berkat bagi kami, dan Tuhan menjadikan kami adalah orang-orang yang selalu berfokus kepada Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Maka hari ini kami yakinkan Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan dalam pelayanan, ketika kami berhadapan dengan musuh, ketika kami berhadapan dengan keluarga, banyak hal hambatan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tapi biarlah kami setia, kami selalu takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan untuk Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini kita boleh tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak orang tidak suka, tapi kalau kita fokus sama Tuhan, saya percaya berkat Tuhan selalu mengalir bagi kita, sehingga ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan bagi kita, maka kita akan sembuh. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.